Kata Imam Al-Habib Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Mubarak salah seorang ulama yang sulit dicari tandingannya. Kalau keilmuan mungkin banyak yang mirip, tapi beliau berkumpul padanya hampir seluruh kebaikan. Dia alim, dia muhaddis, dia dermawan, dia juga mujahid pergi berjihad, dia juga sholat malam, ya segala macam kebaikan. Sehingga suatu hari saya bercerita ya, suatu hari dia umumkan di hadapan orang-orang di kampungnya, insyaallah taala tahun depan kita haji semua. Kita haji sama-sama. Haji yang insyaallah lebih berkah, lebih baik daripada haji-haji yang sebelumnya. Kalau ada yang mau haji sama saya, silahkan mendaftar. Sekarang kan lagi tren ya. Apa itu? Travel ya. Sampai banyak yang menipu. Tapi perhatikan Abdullah bin Mubarak. Yang mau haji sama saya silahkan. Ya siapa yang tidak mau haji sama seorang imam? Bayar memang sekarang, kumpulkan uangnya. Datang si fulan dicatat, simpan uangnya masing-masing. Si fulan dicatat, simpan uangnya masing-masing. Sampai terkumpul banyak orang yang mulai haji. Ketika tiba musim haji, dia mengatakan semua yang sudah menyimpan uangnya, banyak atau sedikit, semua naik haji. Tidak usah dihitung banyaknya, sedikitnya, berapa biayanya, sekian-sekian, dah. Yang penting terdaftar namanya, ayo kita berangkat sama-sama. Masya Allah. Tiba di Mekah, selesai amalan haji, dia mengatakan siapa yang mau beli oleh-oleh. Tadi kan uangnya dikumpul sama dia. Sebagian jamaahnya mengatakan, ya imam, uang kami sudah habis. Beliau mengatakan, bukankah saya bilang haji kita tahun ini insya Allah lebih berkah. Ambil, beli, nanti semua saya yang bayar. Senang semua, ambil. Dia yang bayar. Selesai berangkat ke Madinah. Di Madinah sebelum pulang, ayo siapa lagi yang mau beli oleh-oleh? Beli oleh-oleh. Ya imam, di Mekah saya sudah habis uang. Enggak, ambil saja, nanti saya yang bayar. Akhirnya semuanya berlomba-lomba beli oleh-oleh untuk keluarganya. Alhasil selesai Mekah Madinah pulang. Sampai kembali ke kampungnya masing-masing dengan selamat, walillahilham. Maka dikumpullah semua yang haji itu. Kemudian dia bertanya, bukankah haji kita tahun ini lebih berkah? Ya imam, lebih berkah. Kemudian dia tanya sama orang-orang kepercayaannya, ya fulan, keluarkan semua catatan itu yang menabung tadi sebelum naik haji. Si fulan, kamu menabung misalnya 20 juta, ya ini uangmu ambil kembali. Si fulan, kamu menabung 24 juta, cocok, ambil kembali. Si fulan, uangmu 15 juta saja, ya cocok, ambil kembali. Haji gratis dengan oleh-olehnya. Kalau sekarang diambil lagi uangnya orang, tidak diberangkatkan lagi, ya itu orang dulu. Kalau mau berbuat baik jangan setengah-setengah. Ya, alhasil hubungannya sekarang dengan akhlak. Ya. Itu tadi selingan saja. Suatu hari Imam Ibnu Mubarak mengumumkan di majelisnya, mungkin beberapa lama pengajian kita berhenti. Jamaah kemudian pada heran, ya imam, kenapa harus berhenti?
Kata beliau, saya mau bersafar ke Basrah. Maka jamaahnya pada heran, ya Imam, kenapa lagi harus bersafar ke Basrah? Bukankah di zaman sekarang susah lagi dicari orang yang sama ilmunya dengan engkau? Apakah ada orang yang lebih berilmu di Basrah daripada engkau? Beliau mengatakan, tidak. Bukan saya mencari ilmunya. Saya mau ke Basrah karena di sana ada namanya Ibnu Aun. Saya ingin mengambil adabnya dan akhlaknya. Ya begitu orang dahulu belajar. Kalau merasa kurang adabnya, kurang akhlaknya, dia pergi lagi belajar adab, belajar akhlak. Ya kalau kita belajar terus, tidak pernah belajar adab. Makanya berkelahi terus, tidak pernah akur. Ya, Imam Malik rahimahullah jadi seorang imam, salah satunya karena pengaruh ibunya. Pengaruh ibunya. Jadi Imam Malik biasa dipakaikan pakaian ulama, pakaian yang bagus, kasih imamah, kemudian didoakan jadi imam. Suatu hari setelah dia melihat anaknya sudah berakal, sudah bisa menambah ilmu, sudah bisa mencerna yang disampaikan orang, maka dia mengatakan, wahai anakku, pergilah ke majelis Rabi'ah ibnu Abdurrahman, dikenal dengan Rabi'atul Ra'i. Bukan orang yang suka mendahulukan akal, ya. Tapi dikatakan Ar-Ra'i karena akalnya begitu cerdas. Tidak sama orang sekarang, ya, cerdasnya lain-lain. Yang haram dikatakan halal, yang sesat dikatakan sunnah. Tidak, ini Ar-Ra'i karena lurus akalnya, jenius. Maka apa pesannya ibu kepada anaknya? Wahai anakku, ta'allam min samtihi wa adabihi qabla an tata'allam min hadisihi wa fikhihi. Wahai anakku, belajarlah sama Imam Rabi'ah adabnya dan akhlaknya sebelum engkau belajar hadisnya dan fikihnya. Oh, itu baru namanya imam. Kita kan jarang menasihati anak kita. Kalau mau pergi belajar, kamu harus hafal 10 juz. Kamu harus kuasai ini, waktunya 3 tahun. Itu cita-cita kita. Tapi tidak pernah kita mengatakan belajar dulu akhlak. Lihat gurumu kalau bicara, lihat gurumu kalau senyum, lihat gurumu kalau marah. Apa yang dia lakukan? Ya. Jarang. Karena selalu kita menganggap yang paling baik yang harus dimiliki oleh seseorang, apalagi anak, itu adalah ilmu. Padahal Ibnu Mubarak yang tadi kita sebutkan mengatakan, kuntu ta'allamtul ilma isrina sanah. Saya belajar ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir dan segala macam ilmu 20 tahun. Wa ta'allamtul adab salasina sanah. Dan saya belajar adab 30 tahun. Mana yang lebih lama? Belajar adab.